Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Ada Pengharapan Baru. Harus diakui bahwa Kristus itu mengubah segalanya. Bahkan tidak hanya mengubah hidup saat ini, tapi juga mengubah nasib kekal kita. Ini luar biasa. Dengan demikian, di dalam Kristus ada pengharapan baru. Pertanyaannya, dalam hal apa Kristus menjadi penggubah? Yang pertama, Kristus mengubah hidup yang tidak berarti menjadi hidup yang berkualitas. Dalam Yohanes 10 ayat 10, di mana konteks ayat ini Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik, Ia berkata bahwa kedatangannya memberi hidup supaya kita yang mempercayainya mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kata hidup dalam ayat ini adalah zoe atau hidup yang berkualitas. Artinya kehidupan yang berkenan kepada Allah, kehidupan yang bisa diterima oleh Allah. Saudara, orang yang memiliki hidup yang berkenan, ia tidak akan pernah merasa berkekurangan. Ia juga orang yang layak disertai, dibela, dilindungi, serta diberkati oleh Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, Kristus adalah jalan yang membawa kepada kehidupan kekal. Dia berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Yohanes 14 ayat 6. Barang siapa menerima Dia, diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Kata kuasa dalam ayat ini adalah exousia, yang artinya diberi kesempatan untuk mengalahkan dosa dengan menggunakan fasilitas yang disediakan Allah. Fasilitas yang dimaksud adalah pemeliharaan Allah dalam kehidupan ini melalui firman, Roh Kudus, dan campur tangan Allah dalam segala peristiwa dan keadaan, sehingga karakter kita bisa terbentuk menjadi serupa Yesus. Jadi, dengan demikian, dosa yang merupakan musuh terberat manusia dan yang tidak mungkin dikalahkan dengan kekuatan manusia, akhirnya bisa ditaklukkan ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Dengan iman yang benar kepada Yesus, dosa bisa dikalahkan. Kodrat dosa bisa dimatikan. Dan kita, orang percaya, bisa mengambil bagian dalam kekudusan Allah, sehingga kita bisa hidup dalam kodrat ilahi, yang artinya bisa kembali mengerti akan kehendak Allah dan kembali menjadi rancangan semula, segambar dan serupa dengan Allah. 2 Petrus 1 ayat 4. Dan ketika kodrat dosa kita matikan, terbukalah peluang baru, ada pengharapan baru bagi kita untuk kelak
diterima di kemah abadi, dan menikmati kehidupan kekal bersama Tuhan Yesus. Jadi sebenarnya kalau kita bicara hidup kekal, kata kekal itu sendiri bukan saja berbicara tentang panjangnya hidup di keabadian nanti, tetapi juga kehidupan berkualitas yang sudah bisa dialami orang percaya sejak di bumi ini. Sekarang jelas bahwa di dalam Kristus ada pengharapan baru. Namun, ingat, pengharapan itu akan menjadi kenyataan hanya jika kita rela mengalami penderitaan. Penderitaan karena perjuangan kita untuk mematikan kodrat dosa demi bisa mengenakan kodrat ilahi. Inilah yang harus kita mengerti, saudara, supaya kita tidak lagi memiliki pola pikir atau mindset yang salah bahwa kalau sudah menjadi orang Kristen dan ke gereja sudah aman, nyaman, dan mati masuk surga. Mari saudara, melalui kebenaran hari ini kita gelorakan jiwa kita untuk hidup kudus, hidup tidak bercacat celah, agar kelak apa yang menjadi pengharapan kita, yaitu diterima sebagai anak-anak Allah, benar-benar bisa kita alami. 2 Korintus 6 ayat 17-18. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis. Maka aku akan menerima kamu, dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.